Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fas Haritsa dengan NIM 1902113134. Di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahkan guna kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Faktor internal merupakan sifat yang berasal dari diri kita sendiri, dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Kemudian kita akan menjelaskan apa itu bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, bentuk korupsi ini adalah menyebabkan kerugian keuangan negara. Merupakan suatu tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau sarana untuk memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Kemudian, suap menyuap. Suap merupakan suatu hadiah, penghargaan, pemberian, atau keistimewaan yang dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama dari seorang dianggap pejabat politik atau pejabat publik. Pemberian uang pelicin merupakan salah satu tindak yang dikategori sebagai suap. Kemudian, penggelapan dalam jabatan. Apa ini? Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalihkan milik, menguasai atau digunakan untuk tujuan yang lain. Kemudian, bentuk korupsi ini sama saja dengan pemerasan yang berasal dari kata chantage dalam bahasa Prancis atau extortion dalam bahasa Inggris, yang berarti pemerasan dengan menfitnah. Pemerasan dapat dikatakan sebagai bentuk korupsi dan yang paling mendasar karena pelaku memiliki kekuasaan dan menggunakan untuk memaksa orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya. Kemudian, korupsi adalah perbuatan yang curang. Ini merupakan ketidakjujuran dan ketidakadilan terhadap suatu hal. Dalam konteks bentuk korupsi ini, perbuatan curang terhadap seseorang itu mengambil keputusan seharusnya dia memegang tender misalnya konstruksi ini, tapi dia melakukan perbuatan curang sehingga bisa dimenangkan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau pejabat tadi. Kemudian, benturan kepentingan dalam pengadaan. Apa ini? Pengadaan merupakan proses, cara, atau tindakan untuk menyediakan dan mengadakan. Pada konteks ini, pengadaan yang dimaksud adalah pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasi instansi. Kemudian, gratifikasi. Gratifikasi ini bisa merupakan sebuah hadiah, imbalan, atau balasan jasa atau manfaat yang diberikan secara sukarela tanpa akan janji. Pada dasarnya, gratifikasi tidak mengandung unsur korupsi selama tindakan ini tidak menimbulkan kecurangan. Maka dari itu, gratifikasi dalam konteks bentuk korupsi harus dilihat dari perspektif kepentingan gratifikasi. Kemudian, apa yang menyebabkan seorang itu melakukan korupsi? Pertama adalah faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi, yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Inilah sifat yang sudah ada di dalam manusia, tapi bagaimana cara kita mengendalikannya, itulah dari diri kita sendiri. Karena itulah kita memiliki hati nurani sehingga kita tidak tamak atau rakus. Kemudian, gaya hidup konsumtif. Banyak dari pejabat negara ini yang memiliki gaya hidupnya sangat tinggi, namun gajinya tidak mencukupi. Jadi ini adalah gaya hidup, ini adalah gaji. Jadi bagaimana saya supaya mencapai gaya hidup yang dia lakukan? Lalu dia melakukanlah korupsi dengan cara haram, dan itulah gaya hidup korupsi. Dan yang ketiga adalah moral yang kurang kuat. Maksud di sini adalah moral seseorang itu harus ditanamkan dari kecil sehingga ketika dia besar dia tidak melakukan korupsi. Karena ini moral yang kurang kuat ini juga dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak mengajarkan bagaimana cara memiliki moral yang baik. Kemudian ada faktor eksternal.
dapat dibagikan menjadi 4, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor organisasi. Jadi faktor politiknya adalah faktor, jadi di setiap pejabat politik itu memiliki politik-politiknya masing-masing, sehingga dia memiliki tujuan terselubung yang harus dia lakukan untuk memperlancar politiknya. Kemudian faktor hukum. Faktor hukum ini karena hukuman yang diberikan kepada pejabat yang melakukan korupsi, bagi saya itu sangat rendah. Yang saya ketahui, pejabat korupsi itu ada yang hanya dihukum 4 tahun, dan sedangkan orang yang mencuri misalnya mencuri Honda bisa dihukum hingga 12 tahun. Bayangkan, bisa dibilang dari aset nilai kendaraan yang dicuri itu misalnya harga 12 juta, sedangkan yang korupsi ini bisa sampai ber-M lebih. Karena itu bisa, faktor hukumnya menyebabkan terjadi korupsi. Kemudian faktor ekonomi, kebanyakan dari para pejabat ini dia memiliki ekonomi yang mumpuni sebenarnya, tapi karena uang yang dia keluarkan untuk memenangkan dia dalam politik atau pemilihan menjadi pejabat, itulah yang menyebabkan dia melakukan korupsi. Kemudian faktor organisasi. Faktor organisasi ini adalah seperti dia rata-rata pejabat negara itu memiliki organisasi, dan organisasi itu memiliki kepentingan, dan biasanya yang saya tahu dia itu memiliki iuran. Dan bagaimana cara dia membayar iuran, karena dia telah membantu dari pejabat politik itu menjadi pejabat yang telah dipilih melalui sebuah organisasi tersebut. Jadi bagaimana dia harus give and take, jadi ada win-win solution, dan itulah yang menyebabkan korupsi dari eksternal. Kemudian dampak korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. Tentu saja ekonomi Indonesia menjadi melambat karena uang itu seharusnya disalurkan untuk suatu hal menjadi berkurang. Kemudian dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Ini menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat meningkat dan tingkat kejahatan masyarakat itu meningkat. Kemudian dampak korupsi terhadap aspek politik dan demokrasi. Dampaknya ini, seorang masyarakat yang akan memilih itu tidak akan mempercayai sebuah organisasi tersebut karena mereka berpikir, oh, orang ini ada korupsi, ada koruptor. Nah, itulah dampaknya. Kemudian dampak korupsi terhadap aspek penegakan hukum. Dari sini kita tahu bahwa ada penegak hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, itulah yang biasanya difilosofikan. Kemudian dampak korupsi terhadap aspek pertahanan keamanan. Apabila melakukan korupsi terhadap aspek pertahanan keamanan, tentu saja Indonesia sangat rentan akan serangan dari luar. Karena itu aspek ini sangat-sangat krusial bagi saya. Kemudian dampak korupsi terhadap aspek lingkungan. Terhadap aspek lingkungan adalah aspek lingkungan para pejabat itu, dan apa side efeknya yang dilakukan korupsi terhadap lingkungan yang dia dari proyek-proyek yang akan ditujukan, seperti lingkungan dia, dan orang-orang dari lingkungan dia tahu bahwa orang ini koruptor, dia akan dijelek-jelekkan. Kemudian bagaimana upaya pencegahan korupsi? Pertama, penanaman semangat nasional. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Mohon maaf ada yang kesalahan. Terbuka, kita harus terbuka dan jujur melakukan penerimaan. Kemudian himbauan kepada masyarakat. Maksudnya di sini adalah apabila dia menemukan ada kayak kejanggalan, lebih baik disampaikan langsung kepada penegak hukum. Kemudian pengusaha kesejahteraan rakyat. Dan 5, pencatatan ulang aset, sehingga aset yang dicatat itu tahu perginya kemana. Jadi itu gunanya akuntansi, sehingga dia mengetahui aliran dana itu keluarnya kemana. Baiklah, sampai di situ yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.